Dan biasa badan-badan atau anggota tubuh dari korban-korbannya akan dia pajang dan dia koleksi jadi piala pencapaiannya. Any of their needs or anything, I just had complete control of the situation. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi cukup viral dan benar-benar menyeramkan banget. Dimana di sini aku akan membahas seorang psikopat yang menghabisi nyawa 17 orang dan biasa badan-badan atau anggota tubuh dari korban-korbannya akan dia pajang dan dia koleksi jadi piala pencapaiannya. Any of their needs or anything, I just had complete control of the situation. Jadi hari ini aku akan membahas seorang pria bernama Jeffrey Dahmer yang mana dia itu mengkoleksi anggota tubuh manusia dijadikan piala. Oke, Jeffrey Dahmer ini lahir di West Allis, Wisconsin dari pasangan yang bernama Lionel dan Joyce Dahmer. Sang ayah itu bekerja sebagai ahli analisis kimia. Jadi benar-benar keluarga yang biasa aja gitu guys. Jeffrey sejak kecil memang kurang diperhatikan dengan kedua orang tuanya, apalagi ayahnya yang sibuk dengan pekerjaan dan ibunya itu mengalami depresi parah. Nah, kedua orang tuanya tuh selalu bertengkar, terus ibu menyalahkan suaminya yang sibuk bekerja, sehingga menelantarkan Jeffrey. Begitu pula Lionel yang merupakan ayah dari Jeffrey yang melampiaskan amarahnya juga ke Joyce yang selalu sakit-sakitan hingga tidak bisa meluangkan waktu kepada Jeffrey. Dahmer ketika masih kecil dikenal sebagai anak tuh yang begitu ceria, penuh energi. Namun semua itu berubah setelah si Dahmer ini mengalami operasi double hernia. Kemudian dia merasa diabaikan oleh orang tuanya, keluarganya yang kerap berpindah-pindah rumah hingga kelahiran sang adik yang bikin dia cemburu. Itu tuh mempengaruhi Dahmer banget. Tapi sejak usia kecil Dahmer itu udah punya keanehan nih guys. Dia tertarik banget dengan hewan-hewan mati. Semua itu bermula ketika ia menyaksikan sang ayah itu mengeluarkan tulang dari bangkai-bangkai hewan. Tapi menurut sang ayah, Dahmer itu tertarik dengan suara yang dikeluarkan dari tulang-tulang tersebut. Dahmer juga kerap bertanya seputar hewan-hewan itu, seperti kayak kok bisa dia itu pakai pemutih pada tulang dan segala macamnya, gimana cara menyimpan tulang hewan. Sejak kecil Dahmer itu udah tertarik akan hal tersebut guys. Nah, ketika remaja Dahmer itu tumbuh menjadi seorang yang penyendiri. Tadinya dia ceria tapi jadi penyendiri banget. Nah, terus Dahmer itu juga udah mulai punya hasrat untuk menghabisi nyawa orang saat ia berusia 14 tahun ya guys. Nah, kejadian pertama itu ketika pada tahun 1978 di Ohio. Nah, korban pertama Dahmer itu adalah laki-laki 18 tahun yang ia bawa ke rumah orang tuanya di Ohio waktu itu. Laki-laki itu dihabisi dengan dicekek terus dipukul sama si Dahmer dengan barbel. Terus mulai tuh badannya dipotong-potong dan dimasukkan ke kantong sampah. Nah, si Dahmer tahu kalau itu tuh salah. Kasus pertama ini tuh tidak dia rencanakan sama sekali. Nah, saat itu dia baru kembali dari pusat perbelanjaan dan dia mulai kayak berimajinasi mengambil penumpang dan membawanya ke rumah untuk kayak mendominasi orang tersebut. Tapi nggak sengaja dia itu malah bawa suasana dan akhirnya menghabisi orang tersebut. Nah, setelah itu Dahmer itu udah mulai pensiun nih selama bertahun-tahun. Dia itu nggak melakukan hal keji itu lagi. Bahkan akhirnya dia masuk militer pada 1978 sekitar Desember gitu guys. Itu karena paksaan sang ayah juga. Dahmer kemudian ditempatkan di Jerman. Ia juga hanya bergabung ke dalam militer dalam waktu singkat karena diberhentikan karena masalah minum-minum gitu guys. Nah, tiba-tiba tadi kan pada tahun 1978. Nah, tiba-tiba pada tahun 1987 monster di dalam diri Dahmer mulai bangun lagi guys. Setelah kejahatan pertama, kali ini korbannya adalah laki-laki 24 tahun yang dibawa ke kamar hotel. Hanya ingat kayak bios korbannya aja tanpa menghabisi korbannya. Padahal sebenarnya Dahmer membawa korban itu ke hotel. Terus dia mulai kayak ke rumah neneknya. Di sana korban dihabisi, dipotong, dan jasadnya itu dibuang ke tempat sampah kecuali bagian kepalanya, yang mana dia itu mulai mencoba untuk mengumpulkan anggota-anggota tubuh manusia dijadikan piala pencapaian dia.
Nah, terus pada Oktober 1987 Dahmer juga mulai berulah lagi dan korbannya kali ini laki-laki berusia 14 tahun. Nah, terus pada Maret 1988 Dahmer mulai lagi melakukan aksinya. Kali itu dia sehabis berhubungan dia langsung menghabisi korban. Hingga pada suatu hari Dahmer akhirnya diusir dari rumah neneknya karena kerap kali membawa laki-laki ke rumah pada larut malam. Tapi neneknya juga mengeluh mencium bau busuk dari ruang bawah tanah, tapi si nenek masih nggak tahu itu apa. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1989 Jeffrey Dahmer seolah tidak terhentikan sama sekali. Bahkan ia menghabisi korbannya ke-5 hingga ke-17 dalam rentang waktu 2 tahun doang. Dari yang ke-5 hingga ke-17 dalam waktu 2 tahun doang, guys. Nah, pada tahun itu Jeffrey Dahmer mulai menyimpan anggota tubuh sang korban seperti yang aku bilang, seperti kepala, terus bagian itunya korban, terus dimasukkan ke dalam kotak kayu. Nah, pada 1991 ia mulai menghabisi dan mulai makanin tubuh korbannya yang ke-10. Dahmer mengaku bahwa memakan tubuh korban membuat dirinya itu merasa menjadi bagian dari korbannya. Setelah itu untuk korban ke-11 hingga 13 dia itu mulai disiksa dulu nih sebelum dihabisi sama si Dahmer. Nah, terus untuk yang ke-14 sampai ke-17 ia juga mulai menyimpan kepalanya dan tubuh-tubuh lainnya di dalam freezer Dahmer. Sampai akhirnya akhir kisah Dahmer ini terhenti ketika ia hampir melakukan modus serupa kepada Tracy Edwards. Dan Edwards sendiri berusia 32 tahun yang sepakat menemani Dahmer di apartemennya. Setelah masuk ke apartemennya, Edwards mencium bau yang gak sedap dan tumpukan box gitu, guys. Nah, dia itu udah mulai curiga nih sama si Dahmer. Dan akhirnya si Edward ini untuk gercep langsung memborgol si Dahmer dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setelah dia kabur dan bertemu dengan mobil polisi. Kemudian polisi langsung datang dong ke apartemen dari Dahmer tersebut dan menemukan banyak foto Polaroid yang ternyata foto-foto tersebut adalah badan-badan korban yang telah dihabisi oleh Dahmer. Bahkan polisi berhasil menggagalkan pelarian diri Dahmer. Saat penggeledahan, polisi menemukan 4 kepala di rak paling bawah, kemudian 4 kepala di dapur, ada 2 hati juga di lemari es, dan ada beberapa tubuh-tubuh lainnya di lemari es dan di kamar tidur. Tak hanya itu, mereka juga menemukan itu cowok gitu, guys, diawetkan, guys. Dalam pemeriksaannya Dahmer mengaku kalau dia itu memang merasa penjara itu adalah tempat terbaik untuk dirinya. Dia mengaku akan kembali ke cara hidup yang sama dan melakukan hal yang sama apabila dia dibebaskan dari penjara. Bahkan dia bilang nih, kalau dia dibebasin gue bakal ngelakuin itu lagi loh. Namun ternyata Dahmer itu hanya di penjara 2 tahun yang akhirnya dia itu malah dihabisi oleh sesama narapidana di penjara Wisconsin pada tahun 1994. Dan ini adalah seorang narapidana yang menghabisi Dahmer. Tapi yang bikin netizen juga salah fokus adalah ayah dari Jeffrey Dahmer yang dia itu benar-benar sedih banget akan kasus ini ya, guys. When I wrote that letter, I remember feeling. Karena si ayah tahu kalau misalkan si Dahmer itu memang melakukan sesuatu yang menyeramkan seperti ini. Tapi bagaimanapun Jeff selalu pingin anaknya itu sebenarnya bebas. Dan si ayah terpukul banget ketika mengetahui anaknya itu meninggal dunia. Bahkan di sini dia baca surat di mana dulu dia minta seseorang untuk menolong putranya, tapi ternyata tidak berhasil. So itulah cerita singkat mengenai Jeffrey Dahmer. Kalau kalian pingin lagi aku bahas tentang orang-orang lain yang lebih serem lagi, kalian boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian semua. Jangan lupa kalian untuk subscribe dan komen, dan juga jangan lupa untuk likes supaya aku bisa bikinin next video lagi untuk kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.